Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, buat para sedulur-sedulur saya semuanya lan para sahabat-sahabat semuanya, monggo dulur, hari ini bersama-sama kita belajar membahas, meniteni bab apa itu dulur? Bab tentang perkutut lurah, nggih. Monggo dicatat ini dulur. Tentang ciri-ciri dan perilaku perkutut lokal alam jenis katurangan lurah, nggih. Lah, ini gini dulur. Para dulur-dulur lan para sahabat-sahabat itu kan pada bertanya sama saya, Kang Mo, ciri-ciri perkutut lurah itu yang bagaimana? Entah itu dari inbox, messenger, Facebook, kan pada bertanya begitu. WA, komen YouTube pada bertanya. Saya disuruh menjelaskan bab perkutut lurah. Lah makanya dulur, hari ini mau tak jabarkan, tapi mohon disimak videonya sampai habis biar tidak gagal paham, gitu dulur nggih. Jadi gini dulur. Untuk perkutut lokal alam jenis katurangan lurah itu di tanah Pulau Jawa khususnya ini, karena itu sejarah cerita kan dari tanah Pulau Jawa itu sekarang langka dan amat susah dicari, dijumpai, gitu lur nggih. Lah makanya hari ini tak bahas ciri-cirinya yang bagaimana sih perkutut lurah, perilakunya yang bagaimana di alam jenis perkutut lurah, dan kelebihannya, keunikannya di mana. Jadi gini dulur, perkutut lurah satu, dilihat dari ciri-ciri bulu. Ini dari bulu ya. Ini saya menjabarkan lewat kata-kata aja, berhubung saya pun tidak punya perkututnya. Tapi saya pernah dari narasumbernya, kebetulan beliau itu masih saya anggap sahabat plus guru saya dari Jawa Tengah. Nah, ciri-ciri di bulu yaitu dia melingkar di bulu ini, bulu pundak ini. Nah, ini kan ada pundak ini. Nah, bulu belakang ini. Dia itu lurik seperti ular, lurik-luriknya. Nah, ini ojo lorotut nyucuk kon iku. Luriknya seperti ular. Kedua, perkututnya itu dia seringan ini. Dangak itu gimana sih? Lah, ini kan dongklok ini. Lah, ini dangak ini. Semacam perkutut depan ini. Dia dangak semacam kayak patung. Gitu lur nggih. Ketiga, ciri-ciri di perilakunya. Perkutut lurah itu dia mempunyai pengawal biasanya 2. Mohon dicatat ini dulur. Dia mempunyai pengawal 2 selagi dia hidup di alam, yaitu perkutut lurah tidak pernah turun ke bawah atau ke tanah. Misalnya dulur,
perkutut lurah ini haus atau lapar, itu punggawanya yang dua itu salah satu turun, turun ke bawah untuk mengambil minum atau makanan, lalu makannya pun diloloh begini dulur. Mana ini? Nah, ini diloloh ke cangkem ini. Nah, ke cangkem ini diloloh dia. Tut sini tut, tak praktek kok. Diloloh. Dia tidak pernah makan sendiri. Dia sangat ini tahan sama lapar, tahan sama haus dulur. Perkutut lurah itu. Nggih. Anak buahnya ini loh. Di sini nih kan ada dua. Nah ini kiri kanan ini dua. Dia tidurnya pun di atas anak buahnya itu. Dan dia suka di pepohonan atas dulur, di tempat ketinggian, di tempat yang menyendiri. Dia tidak pernah bergerombol hidupnya dulur. Dulur perkutut jenis Katulamben lurah dulur. Lalu suara anggungannya bagaimana? Suara anggungannya dia sangat amat jarang manggung. Tetapi dulur, selagi perkutut lurah itu manggung, subhanallah ya Allah, suaranya itu menggema tembus bisa sampai 2 kilo dalam telinga kita dulur. Jadi 2 kilo terdengar suaranya nyelenting ke kuping kita. Jadi sahdu mendayu-dayu dulur. Lalu untuk mendapatkan perkutut lurah gimana caranya? Nah, ini cuma teori loh dulur ya. Saya pun belum pernah, karena ini cuma kabar dari teman-teman saya, bahkan narasumbernya. Cara untuk mendapatkannya minimal kita kudu puasa dulu. Kita bersihin badan, bersihin segala-galanya. Lalu kita memohon sama Gusti Allah. Misalnya di salah satu punden ada perkutut lurah, kita memohon berdoa dulu sama Gusti Allah. Duh Gusti ya Allah, hamba pingin merawat sang perkutut itu. Insya Allah kita pun pasti bisa. Tetapi dulur, kalau kita merawat itu sang punggawanya harus kita bawa. Yang dua itu berdampingan itu loh. Paham dulur nggih? Nah, lalu untuk merawatnya, kan dia makannya apa selalu disuapin sama sang punggawanya. Lama kelamaan kalau kita merawat dulur, kita yang nyuapin. Pelan bertahap begitu dulur. Lama kelamaan akan terbiasa di lingkungan kita, dia akan makan sendiri. Jadi perkutut Katulamben lurah itu dia mau disuapin itu di alam. Tetapi kalau kita merawatnya, ditaruh di sangkar, maka dia akan terbiasa. Awal mula doang kita menyuapin, kita ngasih minum, lama kelamaan akan terbiasa. Sudah cukup dulur nggih, sampai di sini dulu. Salam santun ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.